Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita sekarang sampai pada ayat ke-17 dari surat Al-Ghasyiyah. Bagian yang kedua dan terakhir dari surat Al-Ghasyiyah. Dan sekali lagi sudah kita sampaikan, ini adalah surat yang sering kita dengar ketika sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Maka selayaknya untuk kita betul-betul bisa memahami dan mengingat pelajaran tentang surat ini dengan baik dan benar. Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka mau melihat kepada unta bagaimana dia diciptakan? Langsung kita baca syarah atau tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, yaqulu ta'ala hassan lilladzina la yusaddiquna Rasul sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihim minan nas an yatafakkaru fi makhluqatillah adala ala tauhidihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini dan seterusnya nanti dalam rangka memberikan motivasi, memerintahkan, menganjurkan kepada orang-orang yang tidak mau membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dari kalangan kaum musyrikin jahiliyah yang mereka menentang kenabian Nabi Muhammad SAW dan juga mengingkari al-yaumil akhir. Dan ini yang paling inti dalam pembahasan seperti yang sudah kita sampaikan berulang kali, surat-surat al-Makkiyah yang berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, terutama dalam juz amma ini. Banyak surat-surat yang berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir karena orang-orang musyrikin jahiliyah mereka mengingkarinya. Maka salah satu cara metode Allah menegakkan hujjah atas mereka, Allah memerintahkan mereka
untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah, untuk mereka memikirkan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Di antaranya yang pertama tadi tentang bagaimana Allah menciptakan binatang yang sangat istimewa yang tidak ada duanya, yaitu unta. Nanti akan kita lebih perinci lagi. Dalam ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini ada dua manusia yang ditujukan kepadanya firman Allah ini. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Yang pertama sekali lagi kepada kaum musyrikin jahiliyah. Ayat ini ditujukan. Wali ghairihim, dan kepada selain mereka dari manusia. Di antaranya kepada kita. An yatafakkaru fi makhluqatillah, untuk merenungkan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Yang intinya nanti kesimpulannya yaitu tentang mengesahkan Allah dalam ibadah. Kalau sudah sampai kepada makhluk ini merupakan ciptaan Allah, maka yang berhak diibadahi hanya Allah semata. Itu yang paling utama dan pertama dari at-tafakkur fi makhluqatillah. Dan ini sudah sering kita sampaikan dalil-dalilnya seperti dalam surat Maryam, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyah. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah, ibadahilah Allah. Fa'budhu wastabir li'ibadati, dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samiyah, apakah engkau mengetahui ada yang semisal dengan Allah? Dan sekaligus ayat ini kata para ulama dalil tentang pembagian tauhid ada tiga. Rabbus samawati wal ard, Allah lah Rabb langit dan bumi. Ini adalah apa? Tauhid rububiyah. Fa'budhu, tauhid apa? Uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyah, apakah engkau tahu yang semisal dengan Allah? Tauhid al-asma was sifat. Namun intinya tauhid rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Ini kaidah yang harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Kalau kita sudah meyakini Allah Rabb langit dan bumi, kalau kita sudah meyakini Allah yang menguasai alam semesta, kalau kita sudah mengimani Allah yang memiliki alam semesta ini, maka konsekuensinya, kelanjutannya harus mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan dia yang menurunkan air hujan yang dengannya Allah tumbuhkan tanaman-tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Maka jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup hanya pada tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam penciptaan, pemilikan alam semesta, pengaturan. Ini tidak cukup sebagaimana kaum musyrikin jahiliyah. Mereka meyakini rububiyah Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Jika engkau bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab, la yaqulunallah. Allah, kata mereka. Namun kenapa mereka masih dikatakan musyrikin? Mengapa mereka masih diperintah mengucapkan la ilaha illallah? Mengapa mereka masih diperintahkan Rasul untuk merangi mereka? Karena mereka tidak melanjutkan kepada tauhid al-uluhiyah, mengesahkan Allah dalam
ibadah. Dan dari sini pula tidak benar kalau kita mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Kalau itu makna yang benar dari la ilaha illallah, otomatis orang musyrikin jahiliyah akan apa? Masuk Islam dan tidak diperangi oleh Rasulullah SAW. Dan sudah kita sering sampaikan, Rasul sendiri dalam Sahih Muslim ketika mentafsirkan apa itu la ilaha illallah, seperti yang kita sampaikan, Rasul dalam riwayat menyebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang masyhur syahadatu alla ilaha illallah. Dalam riwayat Abi Hurairah, Rasul menyebutkan yang pertama, anta budullah wala tusyriku bi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Inilah makna yang benar dari la ilaha illallah. Ini yang Rasul tafsirkan, dan beliau yang paling tahu tentang la ilaha illallah. Maka ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, tidak cukup hanya meyakini Allah pencipta, pengatur, pemilik alam semesta yang berikan rezeki, namun harus ada follow up-nya, kelanjutannya, menyembah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Allah berfirman tadi, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka, yang pertama sekali lagi ditujukan kepada kaum musyrikin jahiliyah. Kalau yang golongan pertama ini, kata-kata afala yanzurun istifham, pertanyaannya litaubih, kata para ulama, untuk menjelekkan orang-orang musyrikin. Kalian tidakkah memperhatikan bagaimana Allah menciptakan unta? Yang artinya tadi, kalau kalian sudah tahu Allah yang menciptakan, kenapa kok kalian tidak mau beribadah kepada Allah? Sebagaimana tadi, ketika mereka sudah meyakini Allah pencipta langit dan bumi, kenapa kok mereka tidak mau menyembah Allah semata? Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan makhluk yang tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini afala yang turun istifham litaubih, dan sudah kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan dalam Al-Qur'an itu banyak maknanya, lita'ajub, lita'zim, litahqiq dan seterusnya. Sudah pernah kita lewati. Di antaranya di sini afala yang turun litaubih, untuk menjelekkan orang-orang musyrikin jahiliyah yang mereka tidak mau mengesahkan Allah dalam ibadah, padahal mereka ini tahu bagaimana penciptaan unta dan seterusnya nanti, yang itu menunjukkan akan keesaan Allah dalam rububiyah dan juga dalam al-uluhiyah. Kata Syekh, ala yang turun ila khalqiha al-badi. Tidakkah mereka melihat di sini, melihat dengan tafakkur, nadharut tafakkur, bukan sekedar melihat saja, namun melihat ditafakkur dengan merenungkan, dengan memikirkan. Ila khalqiha al-badi, tidakkah mereka memperhatikan, merenungkan, memikirkan bagaimana penciptaan unta yang sangat istimewa, yang sangat unik. Wa kaifa sakharaha Allah lil ibad, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan unta tersebut untuk hamba-hambanya, wa dzallalaha limanafi'ihimul katsira, dan Allah menundukkan unta-unta tersebut demi kemanfaatan, kemaslahatan manusia yang sangat banyak sekali, allati yattaruna ilaiha, yang itu merupakan sesuatu yang darurat bagi mereka. Sedikit kita mau sampaikan beberapa keistimewaan unta, kata para ulama. Yang pertama, kata para ulama, ada 2 makna yang tersirat kenapa Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan penciptaan unta dalam ayat ini, tidak yang lainnya. Ya, tidak disebutkan sapi ataupun kambing atau ayam. Ya, kenapa kok unta yang Allah SWT sebut dalam ayat ini? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Yang pertama, karena unta ini sangat amat dikenal oleh orang-orang Arab, ya, jahiliyah dahulu. Mereka sangat dekat mengenal sekali tentang ciri, karakteristik dan sifat unta. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tadi penciptaan unta yang sangat unik, yang sangat istimewa dibandingkan binatang-binatang yang lain. Apa saja keistimewaannya dibanding binatang yang lain? Yang pertama, unta ini kalau bisa kita katakan, ya, paket lengkap, ya. Dia bisa dimakan dagingnya. Pernah makan daging unta? Ya? Semoga Allah berangkatkan antum untuk haji atau umroh, ya. Dan mungkin bisa nyicipi nanti di sana nasi unta lazit, masya Allah, ya, luar biasa, ya. Itu yang pertama, dia bisa dimakan dagingnya, kemudian dia bisa diminum susunya. Ini juga luar biasa nikmatnya. Kemudian paket lengkapnya lagi, dia bisa ditunggangi. Ini nggak ada pada hewan yang lain. Sapi perah misalnya, ditunggangi enggak? Hah? Iya dimakan dagingnya, iya diperah susunya, diminum susunya, namun tidak ditunggangi. Ini sekali lagi paket lengkap unta ini. Lebih dari itu lagi, ini memang agak sensi bagi sebagian orang, namun kita sebagai seorang muslim muslimah yang selalu membenarkan sabda Rasul, selalu menundukkan akal, hawa nafsu, perasaan dengan hadis Rasul, kita imani. Dalam Sahih Bukhari, ya, ada kisah dulu ada sebagian orang musafirin datang ke kota Madinah. Kemudian mereka ditimpa wabah penyakit di kota Madinah. Maka Rasul mengatakan kepada mereka, idhabu washrabu min abwaliha wa albaniha. Pergilah kalian ke kandang unta dan minumlah dari susu serta air kencingnya unta. Sekali lagi kita katakan tadi agak sensi karena sebagian orang yang lebih mengandalkan akal daripada dalil Al-Quran dan Sunnah mungkin nggak percaya. Namun kita sebagai seorang muslim, kata Allah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali demi Rabbmu, mereka tidak sempurna imannya, tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim, ya, terhadap perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka menerima dengan lapang dada, wa yusallimu taslima. Ini sifat orang muslim muslimah terhadap ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya dalam Sahih Bukhari, ya. Sekali lagi hadisnya dalam Sahih Bukhari tentang masalah kencing unta tadi. Ini yang kita katakan tadi, paket hemat Rasul jadikan sebagai obat, ya, untuk orang-orang musafirin tadi. Nah, itu yang pertama, keistimewaan unta, paket lengkap. Yang kedua, dalam struktur wajah, ya, terutama bibir unta itu ada kayak belahan itu. Ya, kalau antum pernah lihat, itu ada terbelah bibirnya. Itu bukan cacat, namun itu Allah ciptakan untuk menyesuaikan dengan makanan mereka ketika di padang pasir. Di sana beda dengan kita. Di sini banyak rumput-rumput, ya, yang kelihatannya apa? Seger-seger, banyak sayur-sayuran seger-seger. Di gurun pasir tidak ada, yang ada pohon-pohon yang banyak duri-durinya. Nah, itu fungsinya untuk, ya, menyeleksi duri tadi, ya, biar tidak masuk apa ke dalam mulut mereka. Itu nggak ada pada binatang yang lain. Mereka bisa makan dari pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang berduri di gurun pasir. Yang ketiga, kata para ulama, di antara keistimewaan unta, dia bisa berjalan, ya, di atas gurun pasir, mungkin bisa berbulan-bulan lamanya.
Nggak ada binatang yang sanggup ya berjalan di gurun pasir yang panas luar biasa. Allah apa? Ciptakan kakinya kebal dengan panasnya gurun pasir. Antum di Surabaya saja mungkin 37 derajat, 40 derajat sudah kayak apa? Bara api ya. Berhenti di perempatan lampu merah saja celekit-celekit ya, padahal cuma 37. Di sana mungkin lebih dari sampai 50 derajat ya. Apalagi di gurun pasir. Ini luar biasa Allah ciptakan apa? Unta. Dan lebih dari itu, antum kalau di Surabaya ya nggak pakai AC masjid sudah mungkin drodos keringatnya. Unta sedikit mengeluarkan keringat di tengah panasnya matahari. Ini Allah Subhanahu wa taala luar biasa menciptakan unta dengan disiapkan tadi. Ini diantara binatang yang luar biasa kata para ulama. Ditambah lagi keistimewaannya kata para ulama, dia paling tahan dengan haus. Kalau kita nggak tahan, ini mau minum. Bismillah. Bahkan sebagian mengatakan unta kalau di musim dingin itu bisa 1 bulan tidak minum kecuali sekali saja. Sebulan. Ya, kalau musim apa? Dingin. Tapi kalau musim panas, dia mungkin seminggu baru minum sekali saja. Ini bayangkan, binatang lain ada tidak seperti itu? Ditambah lagi, dia punya tandon air dalam tubuhnya. Ini kesemua luar biasa, banyak sekali. Ditambah lagi kata para ulama, antum kalau mungkin pernah dengar di Timur Tengah, di tanah Arab, itu kadang muncul badai pasir luar biasa. Pasirnya menutupi apa? Kalau di sini mungkin kabut menutupi, tapi unta dia kata ulama bisa berjalan di tengah gurun pasir yang sedang terjadi badai pasir tanpa kelilipan. Tahu kelilipan? Apa bahasa Indonesianya? Kena debu apa? Ya pokoknya itulah ya. Dia ada penangkal debu, tidak kena debu meskipun apa? Badai pasir yang sangat dahsyat di tengah-tengah gurun pasir. Ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menggugah orang-orang musyrikin jahiliyah agar mereka sadar bahwasanya Allah lah yang menciptakan unta tersebut dan agar mereka bersyukur hanya kepada Allah. Dan ini yang Allah firmankan dalam surat Yasin, walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Dan bagi mereka di dalam unta itu ada banyak manfaat-manfaat. Allah sebutkan dalam bentuk nakirah, manafi, banyak manfaatnya. Wa masyarib, dan untuk mereka jadikan bahan minuman. Bahkan kalau yang pernah kita dengar orang Arab Badui yang hidup di tengah-tengah gurun pasir atau di tengah-tengah gunung misalnya, mereka nggak bisa pesan makanan online, ada nggak ada warung di sana. Mereka hanya makan dan minum sehari-harinya dari susu unta saja. Itu sudah apa? Sarapan pagi, siang, nggak ada makan apa-apa. Mereka sanggup dengan apa? Minuman susu unta tersebut. Maka kata Allah, walahum fiha manafi wa masyarib afala yashkurun. Maka kata Allah selanjutnya, tidakkah mereka bersyukur kepada Allah, yaitu dengan mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Ini afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bahkan kalau dulu pada waktu zaman kaum muslimin, mereka seperti Rasulullah SAW dan sebagainya naik unta dari kota Madinah ke Mekah atau yang lainnya, di antaranya untuk melaksanakan ibadah haji. Allah mengatakan wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik liyashhadu manafi'a lahum. Dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Mereka ada yang datang kepada Baitullah Al-Haram dengan berjalan kaki wa ala kulli dhamir, dan dengan menunggang
Unta. Allah sebut dengan menunggang apa? Unta. Karena unta ini yang kuat menahan panasnya padang pasir. Nah, dan masih banyak lagi keistimewaan yang lainnya. Dan ada juga sebagian mengatakan, kalau antum mungkin perhatikan bedanya memeras susu unta dengan memeras susu sapi. Kalau susu sapi itu, itu diperas mungkin kalau yang kita dengar pagi dan sore itu di kandangnya. Harus dengan suasana yang agak tenang. Ya, nggak mau yang berisik-berisik. Namun unta di pinggir tol bisa diperas susunya. Dan itu wake, ya. Orang-orang yang berangkat umroh kalau mau minum susu unta, yaitu di pinggir jalan dijualnya. Diperasnya juga di situ, langsung diperas bisa. Kalau tadi sapi diperasnya pagi dan sore, unta 24 jam standby. Ya. Itu yang kita ketahui, wallahu taala alam. Kemudian Allah berfirman, wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan? Kata Syekh, bihai'atin bahira, dengan bentuk yang sangat menakjubkan, hasala biha al-istiqrar lil ardi, yang dengannya bumi ini bisa stabil. Ini pernah kita bahas, sekedar murojaah pada surat apa ayatnya. Masih ingat enggak? Gunung Allah ciptakan sebagai pasak bumi agar bumi tidak goncang. Nah, ini pembahasan pertama. Berarti surat apa? An-Naba. Apa itu ayatnya? Waja'alnal jibala autada. Kami jadikan gunung itu sebagai pasak. Dan ini yang juga Allah firmankan dalam surat Luqman yang kadang dibaca oleh imam kita kalau nggak salah sholat Isya biasanya, yang minggu yang lalu. Ada yang ingat enggak ayatnya? Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Ini intinya. Dia Allah menciptakan langit tanpa tiang seperti yang kalian lihat, dan dia menancapkan di bumi rawasiya, yaitu gunung-gunung sebagai pasak agar tidak goncang. Ini sekali lagi luar biasa, Allah menciptakan gunung sebagai pasak bumi. Antum bisa bayangkan, seandainya tidak ada pasak bumi, tidak ada gunung-gunung, ini ibaratnya seperti bola antum taruh di dalam timba yang penuh dengan air. Stabil atau enggak stabil ya? Terus akan apa? Goyang terus. Karena apa? Yang banyak di atas ini adalah air. Bumi seperti apa tadi? Bola. Kalau tidak ada pasak-pasak yang menyanggahnya, bisa goncang terus. Ini sekali lagi rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian kata Syekh lagi, wasabatuha minal ittirab. Tujuan Allah menciptakan gunung tadi agar menyanggah bumi, menjadi pasak bumi. Wa auda Allah fiha minal manafi al jalila ma'auda'a. Dan di antaranya Allah simpan di dalam gunung banyak manfaat-manfaat, di antaranya tambang-tambang yang berharga. Tambang emas di mana? Di mana tambang emas itu? Di antaranya di gunung-gunung. Demikian pula yang lain. Banyak tambang-tambang ditemukan di dalam gunung. Ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menggugah orang-orang musyrikin jahiliyah untuk tadi bersyukur kepada Allah dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Tapi dalam penciptaan langit dan bumi, adanya malam dan siang, ini Allah menggugah hamba-hambanya untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Allah berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar
la tasjudu lisyamsi wal qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam dan siang, matahari dan bulan. Kata Allah, fala tasjudu lisyamsi wal qamar, jangan sujud kepada matahari dan bulan, namun sujudlah kepada Allah yang menciptakan itu semuanya jika kalian betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya sekali lagi, tauhid rububiyah mengharuskan manusia mengesahkan Allah dalam al-uluhiyah peribadahan. Kemudian kata Allah lagi, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan tidakkah mereka memperhatikan, merenungkan bagaimana bumi itu dibentangkan. Ai muddat maddan wasi'an, dibentangkan dengan luasnya bumi ini. Wasuhilat ghayatat tasil, dan dimudahkan oleh Allah untuk dimanfaatkan. Ya, ada lembahnya, ada gunungnya, ada dataran tinggi, dataran rendah, ada yang rata. Semuanya sesuai dengan kemaslahatan manusia. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian apa yang di atas muka bumi ini. Ya, antum bisa bayangkan seandainya semua tanah di muka bumi ini tanah gambut misalnya. Oke, bagaimana? Ya, sebagian di Kalimantan kan tanah apa? Susah dibangun. Ya, maka sekali lagi ini wajib manusia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak betul-betul bisa dimanfaatkan oleh manusia sesuai dengan kepentingan mereka, kebutuhan mereka. Liyastaqirra al-ibad ala dhahriha, agar hamba-hamba Allah bisa betul-betul menempati bumi ini dengan nyaman. Wa yatamakkanu min harsiha, ada tanah yang bisa untuk ditanami, min harsiha, untuk cocok tanam. Sesuai dengan kebutuhan manusia. Allah sekali lagi Rahmanur Rahim. Wa ghirasiha wal bunyan fiha, ada yang cocok untuk ditanami, ada yang cocok untuk ditempati. Wa suluki turukiha, dan bisa dibuat untuk jalan. Ini sekali lagi menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tadi ada yang kelewatan tadi, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, ya. Dan tidakkah mereka merenungkan bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita baca tadi juga dari surat Luqman, khalaqas samawati bighairi amadin taronaha. Allah meninggikan langit namun tidak ada tiang. Ya, ini seperti yang pernah kita sampaikan, seorang muslim muslimah wajib meyakini Allah istiwa tinggi di atas arsy. Dalilnya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ada 7 ayat yang mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Apa arti Allah istawa di atas arsy? Kata seorang ulama tabi'in yang bernama Mujahid Abul Aliyah, arti istawa ala wartafa, seperti yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dalam Kitabut Tauhid. Allah istawa artinya Allah tinggi di atas arsy. Kalau ada yang ngeyel, kalau dikatakan Allah tinggi di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Ini ya syubhat akalnya, bisikan ya syaitan dalam akalnya. Maka dibantah oleh para ulama, langit itu di atas bumi, namun langit nggak butuh apa? Bumi. Buktinya apa? Nggak ada tiang yang menyanggahnya. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Itu antara makhluk dengan makhluk, yang atas nggak butuh yang bawah. Apalagi al-khaliq laisa kamislihi syai'. Allah di atas arsy bukan berarti Allah butuh kepada al-arsy, sebagaimana kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa huwa mustaghnin 'anil arsy wa madunahu. Dia Allah tidak butuh kepada arsy dan selain arsy. Allah al-ghani, yang maha kaya. Allah al-qayyum, ya, yang sekali lagi tidak butuh kepada makhluk. Namun itu hanya sekedar bisikan di benaknya saja yang sekali lagi tidak
benar sama sekali. Allah menciptakan langit ya bighairi amadin taronaha wa ila samai kaifa rufiat. Allah meninggikan langit namun tanpa ada tiang yang menyanggah. Ya Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Ya sebagaimana dalam ayat kursi wasi'a kursiyus samawati wal arda. Lanjutkan. Wala ya'udu hifdzuma wa huwal aliyyu al-azim. Demikian pula kalau seorang muslim muslimah, seorang hamba Allah memperhatikan bagaimana penciptaan langit yang luar biasa indahnya, yang sangat unik, ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit. Ya, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak akan pernah engkau melihat ada cacat dalam penciptaan langit tersebut. Antum lihat langit itu, ada kelihatan lubangnya? Ya. Sekali lagi, ya, kata Allah, farji'il basara hal tara min. Ini sekali lagi luar biasa penciptaan dengan keindahannya. Allah katakan juga apalagi di malam hari, walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit dengan bintang-bintang. Ini penciptaan langit yang luar biasa yang intinya tadi, kalau kita sudah yakin Allah yang menciptakan ini semuanya, kewajiban kita hanya beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Dan ini yang juga Allah firmankan dalam surat Luqman tadi. Ya, setelah Allah menjelaskan tentang penciptaan langit tanpa tiang dan juga Allah menciptakan tadi gunung-gunung sebagai pasak. Kemudian dalam ayat selanjutnya, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah penciptaan Allah yang sangat luar biasa indahnya. Maka tunjukkan kepadaku, kata Allah, ciptaan sesembahan kalian selain diriku, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana itu yang diciptakan oleh Allah wal Uzza yang mereka sembah atau yang makhluk-makhluk yang lain? Tidak ada. Karena mereka makhluk tidak mungkin bisa menciptakan. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menciptakan itulah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa'lam anna tastihaha la yunafi annaha kuratun mustadira qad ahatatil aflak fiha min jami'i jawanibiha. Ketahuilah bahwasanya dibentangkannya, dihamparkannya bumi itu tidak bertentangan dengan bentuk bumi yang bulat. Ini yang insyaallah sudah pernah kita sampaikan. Yang benar, bumi itu kurawiyah, bulat seperti bola. Cuma karena besarnya maka seperti nggak kelihatan, ya, lingkarannya itu bentuk bolanya, namun kelihatannya apa seperti hamparan yang luas. Ini kata Syekh, dibentangkannya bumi tidak bertentangan dengan bentuknya yang apa? Seperti bola. Karena apa? Besarnya bumi ini. Kama dalla ala dzalika naql, dan ini ditunjukkan oleh dalil an-naql oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Di antaranya dalam surat Az-Zumar, yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Di antara arti yukawwir tadi, kurawiyah. Bumi itu kurawiyah. Itu secara dalil apa? An-naql. Demikian pula dalam surat Al-Insyiqaq yang sudah kita pernah lewati, kita pelajari. Masih ingat enggak ayat mana itu? Dan bagaimana cara istidlalnya? Bismillah. 6 ini murajaah surat Al-Insyiqaq. Idza sama'un syaqqat. Lanjutkan. Lanjut. 6 ini intinya. Wa idal ardu muddat. Ini kejadian pada hari kiamat. Wa idal ardu muddat. Bahwasanya bumi akan dibentangkan oleh Allah. Ini kejadian pada hari kiamat. Maka sebelum dibentangkan pada hari kiamat, itu bentuknya kurawiyah. Ini sebagaimana juga yang disampaikan oleh Syekh
Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsir beliau tentang ayat tadi, wa idal ardu muddat. Ini dalil nakal, bumi itu kurawiyah. Bentuknya seperti bola. Demikian pula secara al-aql. Tadi ketika besarnya bumi ini, maka apa? Kalau kita pikirkan nggak kelihatan apa bentuk lingkarannya karena sangat besarnya. Beda nanti kalau sampai kalau kalau lingkarannya apa? Kecil. Bentuknya apa? Kelihatan, tidak terhampar, tidak terbentang. Wal his wal musyahadah. Wallahu alam, ada persaksian dari astronot ketika video lah istilahnya dari atas betul-betul kelihatan apa? Lingkaran bentuknya. Wallahu taala alam. Namun intinya di sini ada nasihat dari sebagian masyayikh bahwasanya talibul ilmi jangan tergesa-gesa mengingkari hakikat ilmiah. Istilahnya hasil penelitian ilmiah. Jangan langsung tergesa-gesa mengingkarinya karena kesalahpahaman. Contoh ya, sekedar contoh saja. Misalnya ketika ada alat USG melihat janin dalam rahim sang ibunya misalnya. Kemudian ada yang mungkin gagal paham. Nggak bisa karena hanya Allah yang tahu. Janin dalam perut apa? Wanita atau perut ibu. Sebagaimana Allah mengatakan, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilu ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu yang ada dalam apa? Rahim seorang wanita. Maka dia mengingkari misalnya alat USG. Enggak benar kata para ulama. Sekali lagi kita dalam memahami ayat hadis butuh juga apa penjelasan para ulama. Siapa ini bahasa Arabnya masih apa belum khatam Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.